Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Jerat Maut, Pesugihan ataupun Perjanjian Setan. Cerita pada kali ini memasuki part yang kelima ya dari cerita yang sebelumnya ya teman-teman. Dan untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Ia mendekati Nadine bukan karena ingin selingkuh, melainkan ada keperluan lain yang harus ia urus bersama wanita itu. Tapi jelas tidak mungkin kalau misalnya Leo menjelaskan pada Nessa bahwa ia hanya ingin membunuh Nadine malam itu. "Nessa, kamu itu salah paham. Aku tidak punya maksud apa-apa sama Nadine," kata Leo yang terus meyakinkan pacarnya. "Aku nggak percaya sama kamu. Ternyata kamu begini ya setiap kali aku nggak ada di sini." Nessa lalu duduk di sofa meninggalkan Leo yang masih berdiri di sana. "Kamu memang punya segalanya, uang, harta, semuanya. Bahkan kamu bisa beli satu kota ini, Leo. Tapi bukan berarti kamu bisa permainkan perempuan," kata Nessa dengan tegas. "Nessa, bukan begitu." Leo terus berusaha menjelaskan. "Wajar saja istrimu sebelumnya ninggalin kamu. Bahkan anakmu saja sampai meninggal. Itu udah cukup jadi gambaran betapa bobroknya dirimu, Leo," ucap Nessa. Mendengar itu, Leo langsung terdiam. Nessa kemudian mengingatkannya akan masa lalu yang menyakitkan. Kata-katanya begitu menusuk hingga Leo sakit hati. Tidak disangka sang pacar tega berkata sedemikian kejam, mengungkit masa lalu yang penuh luka. Dan di saat emosi Leo memuncak, sang iblis masuk memanfaatkan keadaan. "Kamu boleh marah, tapi kalau kamu ungkit masa lalu aku, itu udah keterlaluan, Nessa." Leo lalu berjalan ke kamar meninggalkan Nessa. Sedangkan Nessa kecewa dan juga meringkuk sendirian di atas sofa sambil terus menangis. Ia lalu mengambil bantal dan membenamkan wajahnya ke bantal, terus melanjutkan tangisannya. Sementara di kamar, Leo pun tidak kalah sedihnya. Kata-kata Nessa begitu sensitif baginya, hingga ia merasa begitu rapuh mendengar ucapan sang pacar. Ia duduk di atas kasur sambil memegangi kepalanya. Ingatan menyakitkan itu kembali hadir di kepalanya, tapi ia berusaha untuk tetap mengendalikan emosinya. Keterlaluan sekali dia, Leo. Wanita kurang ajar. Tiba-tiba terdengar suara bisikan itu di telinga Leo. Di saat-saat seperti ini, sang iblis datang memanfaatkan keadaan, menghasutnya dan juga memancing emosi Leo. "Bunuh saja dia, tidak apa-apa," ucapnya sangat kejam. "Dia layak mati." Sadar akan bisikan iblis, Leo lalu menunduk dan terus memegangi kepalanya. Ia menggelengkan kepalanya dengan keras, menolak setiap suara yang masuk ke telinganya. Tidak, diam, diam," kata Leo yang sudah mulai gila. "Bunuh saja dia, Leo. Persembahkan darahnya untukku, maka aku akan memberimu lebih banyak lagi." "Ah, tidak," teriak Leo yang mulai kehilangan kendali. Ia lalu berdiri dan kemudian meraih tasnya yang ada di samping lemari. Tangannya masuk ke dalam tas dan mengambil golok keramat miliknya. Matanya kembali menatap golok itu. Nafasnya mulai tidak karuan dan jantungnya berdebar-debar, seakan-akan ada sebuah dorongan misterius dalam dirinya. Ia kemudian genggam golok itu dengan kuat. Wajahnya perlahan berubah marah, bak seekor banteng yang siap menyeruduk. Leo lalu berjalan keluar kamar, matanya melotot ke arah Nessa, kakinya melangkah cepat. Nessa yang masih membenamkan wajahnya di bantal tidak sadar dengan kedatangan Leo. Tiba-tiba saja rambut perempuan itu dijambak dan ditarik oleh Leo dan jerit Nessa saat rambutnya ditarik oleh Leo. Ia mencoba melawan dan juga melepaskan diri. "Kamu mau ngapain?"
teriak Nessa ketakutan. "Wah, diam kamu, diam!" bentak Leo sambil mengangkat tinggi-tinggi goloknya. "Jangan Leo, jangan!" teriak Nessa ketakutan. "Wah, bajingan kamu Nessa!" bentak Leo seperti itu. Kemudian tanpa pikir panjang lagi, Leo menebas batang leher pacarnya sendiri dengan menggunakan golok keramatnya. Nessa berteriak kesakitan dan mencoba memberontak. Akan tetapi Leo terus menikamnya berkali-kali, hingga luka di leher Nessa semakin menganga dan semakin dalam. Darah segar muncrat kemana-mana, membasahi sofa dan juga lantai. Mata Nessa melotot, perlahan tubuhnya lemas kehabisan darah. Nafasnya pun mulai melemah, mulutnya mengeluarkan suara seperti sapi yang disembelih, pupil matanya bergerak ke atas dan lidahnya sedikit menjulur. Melihat pacarnya sudah sekarat dan bersimbah darah, Leo lalu melepaskan tubuhnya, membiarkan mayat Nessa terjatuh di lantai yang sudah penuh dengan genangan darah. Leo kemudian mengatur nafasnya sambil menatap pacarnya yang sudah tidak bernyawa. "Wah, mampus kamu," gumamnya. "Keputusan yang tepat Leo." Suara tawa itu kembali terdengar menggema di seisi rumah. Suara tawa sang iblis yang telah puas memerintah anak Adam dengan mudahnya. Akhirnya golok itu kembali memakan tumbal. Kali ini pacarnya sendiri. Leo kemudian menyeret mayat pacarnya menuju kamar mandi. Badan lemas wanita malang itu bergesekan dengan lantai yang licin, berbentuk dan juga membentuk jejak darah yang memanjang dari sofa menuju ke kamar mandi. Sesamanya di sana, Leo kemudian melemparkan jasad tersebut ke dinding. Setelah itu ia kembali keluar dari kamar mandi. Kakinya melangkah menuju sofa. Sesamanya di sana, ia kemudian mengambil golok yang ia gunakan untuk membunuh Nessa. Dengan hawa panas di tubuhnya dan juga gejolak amarah yang tidak terkendali, Leo kembali melangkah masuk ke dalam kamar mandi. Sang iblis masih memengaruhinya. Ia masuk dan juga langsung menutup pintu kamar mandi. Ia kemudian menatap terlebih dahulu wajah pacarnya yang perlahan pucat. Matanya melotot dengan pupil mata yang kosong, lidahnya sedikit menjulur, sedangkan lehernya terus mengeluarkan darah bak selang air bocor. Leo kemudian menghela nafas. Kemudian ia mulai melucuti satu persatu pakaian pacarnya. "Suruh siapa melawan seorang Leo?" ucapnya bicara sendiri. Setelah jasad Nessa sudah dalam keadaan telanjang, ia mulai membaringkannya dengan rapi di lantai kamar mandi yang basah dan lembab. Ia elus pelan kaki Nessa, lalu dengan sadis ia tancapkan golok ke bagian paha pacarnya itu. Leo menikam paha kanan Nessa berkali-kali hingga kulitnya robek dan dagingnya mulai terbelah. Ia terus saja menghantam benda tajam ke dinding paha Nessa itu, seperti seorang tukang jagal memotong ayam. Darah segar lagi-lagi mengalir keluar, masuk ke dalam lubang saluran air. Tiba-tiba golok milik Leo menghantam sesuatu yang keras di dalam paha, berwarna putih yang sulit dipatahkan. Benda putih itu adalah tulang paha Nessa yang sangat keras. Sekuat tenaga Leo berusaha memotong tulang itu, dan seperti yang sudah ia ketahui, golok miliknya bukanlah golok biasa, melainkan golok keramat dengan energi jahat di dalamnya, memiliki kekuatan tersembunyi di dalamnya, sehingga benda sekeras apapun bisa dengan mudah dipotongnya. Dengan begitu, memotong putus tulang Nessa bukanlah hal yang sulit. Setelah melakukan 4 kali tikaman ke tulang paha, akhirnya ia berhasil memotong tulang paha itu. Dan kini kaki Nessa benar-benar putus terpisah dari badannya. Leo mengambil kaki Nessa dan melemparkannya menjauh. Setelah berhasil memotong satu bagian, Leo berpindah ke bagian lainnya. Ia beranjak ke paha sebelah kiri Nessa untuk memotongnya juga. Leo terus memotong-motong bagian tubuh Nessa, kemudian kakinya, kedua tangan, hingga yang terakhir kepalanya.
Setelah selesai memutilasi pacarnya sendiri, Leo kemudian mengumpulkan potongan-potongan itu di pojok kamar mandi, sementara dirinya berjalan ke gudang untuk mencari sesuatu. Selepasnya dari gudang, Leo kemudian kembali membawa sebuah karung besar yang kotor dan penuh debu. Ia kembali masuk ke dalam kamar mandi. Karung itu dibuka lebar-lebar, lalu satu persatu bagian tubuh Nessa ia masukkan ke dalam karung. Pertama yang paling besar yaitu bagian badan, kedua kakinya, dan kedua tangannya ditekuk dengan rapi. Baru terakhir, ia kemudian masukkan kepala Nessa. Sebelum ia mengikat dan menutup karung itu, Leo terlebih dahulu menatap wajah Nessa. "Nessa sayang, selamat tinggal ya," ucapnya sambil tersenyum. "Kamu kurang ajar sih jadi seperti ini kan?" Tambahnya, "Gue harus cepat-cepat buang mayat ini. Habis itu bersihin semua ini sebelum ada yang tahu," gumam Leo sambil melihat rumahnya yang penuh darah. Setelah itu barulah ia mengikat karung dengan tali plastik. Leo berusaha mengangkat karung itu sendirian, berat sekali sehingga ia tidak kuat lama-lama menahan bebannya. Karena itu ia memutuskan untuk menyeretnya ke dalam mobil. Lagi-lagi jejak darah tercipta di lantai Leo. Dari kamar mandi menuju garasi, ia buka bagasi mobilnya. Sekuat tenaga ia angkat dan ia lempar mobilnya. Mata Leo melihat sekitar memastikan suasana sepi. Lalu kemudian masuk ke dalam mobil untuk buru-buru pergi. Sebelum menginjakkan pedal gas, Leo kemudian terlebih dahulu menyemprotkan pengharum ruangan ke dalam mobilnya, menghilangkan bau amis darah yang menyengat dari dalam karung mayat Nessa. Beberapa saat kemudian barulah Leo tancap gas meninggalkan rumahnya. Saat itu jam menunjukkan pukul 11 malam. Jalanan kompleks sudah sepi, hanya ada beberapa pedagang makanan saja yang lewat. Leo dengan bebas berjalan dan keluar portal. Para satpam yang sudah mengenal baik sosok Leo sama sekali tidak menaruh curiga dengannya. Leo bisa pergi dengan bebas memasuki jalan raya. Ia sudah hafal jalan-jalan kota yang semerawut ini, sehingga ia pun sudah tahu kemana sebaiknya ia pergi. Leo berbelok ke arah kiri menuju ke pinggir kota yang sepi. Leo melaju cepat menyalip tiap-tiap kendaraan yang ada di depannya. Berkali-kali ia membunyikan klakson agar kendaraan yang lain memberikannya jalan. Pelan-pelan Leo memasuki jalanan yang sepi. Ia sampai di pinggir kota yang hanya berupa lahan kosong dan proyek-proyek bangunan yang mangkrak. Jangankan manusia ataupun penduduk, lampu jalan saja di sini sedikit. Jalanannya pun sangat rusak. Warga juga enggan lewat sini karena banyaknya rumor soal begal yang berkeliaran. Leo parkir di pinggir jalan yang penuh dengan ilalang. Di bawahnya mengalir sebuah sungai yang airnya deras. Leo keluar dari mobil. Dengan terburu-buru ia berlari kecil ke bagasi mobil. Ia buka bagasinya dan kemudian mengeluarkan karung berisi potongan mayat tubuh Nessa. Wajahnya yang sedikit ketakutan terlebih dahulu melihat sekitar. Setelah merasa aman barulah Leo menyeret karung itu ke pinggir sungai. Leo kemudian beristirahat sebentar di pinggir sungai sekedar mengambil napas dan menyeka keringatnya. Setelah tenaganya terkumpul kembali, ia sekuat tenaga mengangkat karung mayat itu. Sungai di depannya memiliki jarak 3 meter ke bawah. Leo mengerahkan segenap tenaga yang tersisa. Ia angkat dan langsung melempar karung itu ke sungai. Suara cipratan air terdengar cukup keras. Leo buru-buru kembali ke mobil. "Cepat, cepat, cepat," gumamnya yang ketakutan. Dengan wajah yang sedikit kalut dan juga takut, Leo menyalakan mesin mobil dan buru-buru putar arah. Ia langsung tancap gas meninggalkan lokasi itu. Tapi di dalam hatinya ia masih merasa cemas dengan apa yang ia lakukan. Ia takut usahanya tidak cukup untuk menghapus jejak pembunuhan Nessa, apalagi bau amis masih tercium di mobilnya. Tapi Leo memilih untuk memikirkan itu belakangan. Leo sampai di rumah beberapa saat kemudian. Wajahnya lesu dan badannya lemas. Malam itu jadi malam panjang yang melelahkan. Jam sudah menunjukkan 12:30 dini hari.
Tenaganya benar-benar terkuras banyak. Ia buka pintu yang menghubungkan garasi dengan ruang tamunya. Betapa kagetnya Leo saat melihat ke ruang tamu. Begitu banyak uang berserakan di sofa, di lantai, dan juga di meja. Bahkan di jejak darah bekas Nessa terdapat tumpukan uang yang memanjang mengikuti jejak darah menuju kamar mandi. Leo buru-buru berlari ke kamar mandi. Setelah ia buka pintu kamar mandi, ternyata di dalam sana pun banyak terdapat sekali uang. Leo tidak bisa berkata apa-apa. Ini adalah uang terbanyak yang ia dapatkan dari iblis itu. Begitu banyak hingga ia bingung bagaimana menyimpannya. Alih-alih uangnya berkurang, Leo justru terus-menerus mendapatkan suntikan dana dari para iblis penunggu gua Setonggo. Setiap kali ia membunuh manusia dengan golok keramatnya, maka ganjaran berupa uang akan menunggunya. Terima kasih, hahaha, teriak Leo seperti orang gila. Ia berjalan ke ruang tamu dan berbaring di atas tumpukan uang sambil tertawa-tawa. Lembaran-lembaran uang ia lempar ke atas. Tidak peduli pacarnya menjadi korban, yang penting adalah uang selalu datang kepadanya. Ia benar-benar sudah tidak memikirkan apa-apa lagi selain terus memperbanyak kekayaannya. Kau adalah pengikutku paling menurut. Bunuh Leo. Bunuhlah lebih banyak uang lagi. Kau akan jadi manusia terkaya. Sebuah bisikan kembali terdengar di telinga Leo. Sang iblis akan terus mencari mangsa melalui Leo. Berbekal perjanjian di dalam gua Setonggo, Leo menjelma menjadi sosok tangan kanan iblis yang haus akan darah dan tumbal. Di dalam kamar yang seram dan berantakan itu, Leo berbaring dengan mata terpejam. Sudah berjam-jam lamanya ia terlelap di dalam mimpi. Selimut tidak karuan, bantal dan guling sudah terlempar ke sana kemari. Tubuh Leo terus bergerak-gerak berpindah posisi. Hawa sejuk AC membuatnya kian nyaman dalam tidur panjangnya. Jam menunjukkan pukul 7 pagi. Leo mulai tersadar. Ia masih enggan membuka matanya. Ya wajar saja, orang kaya sepertinya untuk bermalas-malasan, uangnya tidak akan habis, hingga dirinya tidak perlu susah payah bekerja. Leo kemudian memeluk gulingnya dengan nyaman sambil terus memejamkan matanya. Tunggu, ada yang aneh. Leo merasakan gulingnya begitu kasar dan besar, tidak seperti guling yang sering ia gunakan. Kemudian mulai muncul wangi harum di sekitarnya, membuat Leo terpaksa membuka mata karena saking penasarannya. Ketika ia membuka mata, ternyata bukan guling yang ia peluk, melainkan Nessa yang sedang berbaring di sampingnya. Seperti biasa, ia menyambut pagi hari ini dengan sebuah senyuman yang manis memanja yang terukir di wajah cantiknya. Leo membalas senyumannya. Ia elus pipi pacarnya itu. Kamu sudah bangun sayang, ucap Leo. Udah Nessa. Leo kembali memejamkan matanya karena masih merasakan kantuk di matanya. Aku tidur lagi ya, kata Leo sambil tersenyum. Iya, kamu tidur lagi aja. Ikut aku, kata Nessa sambil membelai mesra pipi Leo. Tidur dan jangan bangun lagi Leo, ikut aku. Tangan Nessa lalu berpindah ke leher Leo, mengelusnya dengan lembut, dan perlahan elusan lembut itu berubah menjadi cengkraman. Tiba-tiba saja tangan Nessa mencekik leher Leo dengan amat keras, sampai-sampai Leo membuka mata dan melotot. Laki-laki itu kesulitan bernafas, berusaha sekuat mungkin untuk melepaskan tangan Nessa dari lehernya. Leo berontak, bergerak liar di atas kasurnya. Ia memukul wajah Nessa sekeras mungkin. Akan tetapi ketika tangannya menghantam wajah Nessa, kepala Nessa tiba-tiba terlepas dari badannya dan terpental jauh ke bawah kasur. Di saat itulah Leo sadar kalau Nessa sudah mati. Leo menjerit ketakutan, sedangkan kepala Nessa yang tergeletak jauh di bawah kasur menatap Leo dengan tatapan tajam penuh dendam. Setelah berusaha sekian menit, Leo berhasil lepas dari cengkraman tangan Nessa yang bahkan membuat lehernya membiru. Mau kemana Leo sayang? Temenin aku tidur di sungai,
ucap Nessa dengan nada lirih yang mengerikan. Leo kemudian terbatuk-batuk. Segera ia turun dari kasur dan berjalan pelan ke arah pintu kamar. Ia membuka pintu kamar dan keluar menuju ruang tamu, di mana gangguan dari arwah Nessa benar-benar belum usai. Tampak wanita itu kini sedang duduk di ruang tamu dengan wajah pucat dan tatapan kosong ke depan. Leo, ayo kita liburan Leo, kita liburan ke neraka. Suara tawa Nessa begitu nyaring memekikkan telinga. Di tengah wajahnya yang datar dan pucat, mulutnya tersenyum menyeringai dengan dingin. Pupil matanya yang kembali mengecil itu lalu bergerak melirik ke arah Leo yang hendak kabur pada kala itu. Melihat itu, Leo langsung kabur menuju keluar rumah. Sesampainya di luar, barulah ia bisa tenang. Suasana di luar sudah terang benderang. Para pedagang sarapan pun sudah berjualan. Di pinggir jalan orang-orang tampak berolahraga di jalan-jalan komplek sambil membawa jalan anjing mereka. Dan suara semprotan air tetangganya pun yang sedang mencuci mobil pun terdengar. Leo yang terengah-engah pun sudah duduk di halaman depan rumahnya. Di atas rumput di bawah pohon palem, ia beristirahat sambil mengatur nafasnya yang tidak karuan. Tangannya yang gemetar mengelap keringat di dahinya. Angin sejuk dan juga hangatnya mentari pagi menerpa Leo yang ketakutan. Tapi laki-laki itu tengah menguasai dirinya, menyingkirkan rasa takut yang mengendalikannya. Gila, aku harus menghentikan ini, gumamnya. Siang harinya Leo memutuskan untuk pergi dari rumah dan mencari hiburan di luar. Ia membawa serta dompet yang penuh dengan uang dan handphonenya yang mahal. Sambil melihat dirinya di cermin, Leo memperhatikan pakaiannya yang sudah rapi dan cocok dengan dirinya. Rambutnya pun sudah tersisir rapi ke belakang. Ia berjalan ke samping lemari, mengambil sebuah sepatu mewah yang baru dibelinya. Kemudian dia berjalan keluar kamar menuju ke pelataran rumah. Ia biarkan rumahnya dalam keadaan hidup, hanya kamar mandi dan lampunya saja yang menyala. Suasananya amat tidak enak, barang-barang berantakan. Banyak sama-sama di lantai. Rumah ini kurang diurus semenjak Leo sibuk menghabiskan uangnya. Ketika hendak membuka pintu depan, tiba-tiba saja kakinya terasa berat untuk melangkah. Leo yang sudah merasa tidak enak lalu melihat ke bawah, dan benar saja sebuah potongan tangan sedang memegangi kaki Leo sehingga ia tidak bisa bergerak. Melihat itu, Leo kemudian mulai gemetar. Keringat dingin muncul atau mengucur di tubuhnya. Ia menelan ludah dan mengatur nafasnya. Ia mengumpulkan keberaniannya saat itu. "Jangan ganggu aku," bentak Leo. "Pergi kamu, siapapun kamu, pergi dari rumahku," tambahnya. Akan tetapi ia semakin tidak bisa bergerak. Ia menoleh ke sana kemari, tapi percuma, tidak ada orang yang bisa menolongnya. Meskipun ia berteriak, jarak antar rumah agak berjauhan. "Leo, mana tumbalnya?" Sebuah suara tiba-tiba terdengar menggema di seisi rumahnya. Leo mulai bergidik ngeri. Ia kenal betul suara siapa itu. Ingin rasanya ia buru-buru pergi. Sekuat tenaga ia tarik kakinya supaya bisa terlepas dari potongan tangan itu. Wajahnya mulai berkeringat. Dengan sikap yang ngotot, ia terus saja menarik kakinya, sampai akhirnya segala usahanya itu pun membuahkan hasil. Kakinya terlepas dan ia buru-buru berjalan keluar rumah. "Leo!" Sebuah teriakan terdengar sebelum laki-laki itu menutup pintu rumah. Tampak sebuah bekas berwarna biru di kaki Leo. Ia buru-buru membuka garasi. Tampak di dalamnya 2 buah mobil terparkir. Ia masuk ke dalam mobil sport mahal yang baru dibelinya. Ketika dinyalakan, mesin mobil itu mengeluarkan suara yang begitu halus dan memikat. Perlahan Leo memundurkan mobilnya. Tiba-tiba ketika sedang mundur keluar dari garasi, mobil Leo menabrak sesuatu sehingga menghalangi jalan Leo. Ia sendiri tidak bisa melihat benda apa itu yang mengganjal di belakang dan membuat mobilnya tidak bisa mundur. "Wah, anjing lah, apalagi nih?" bentak Leo dengan kesal.
ia membuka kembali pintu mobil dan berjalan keluar. Dirinya berjalan ke belakang mobil untuk mengecek betapa kagetnya ia saat melihat benda yang mengganjal di bagian belakang mobilnya. Itu adalah sesosok pocong sedang berbaring di lantai sehingga mengganjal ban mobil Leo yang hendak mundur. Wajah pocong itu menghadap ke Leo, memamerkan wajahnya yang hancur penuh luka yang benar-benar busuk. Nanah putih yang kental keluar dari lubang-lubang di wajahnya, dan juga belatung tampak menggeliat di kulitnya. "Mana tumbalnya, Leo?" kata si pocong sambil melotot ke arah Leo. Laki-laki itu panik dan buru-buru naik kembali ke mobil. Ia tidak peduli pocong atau apapun itu. Ia melajukan mobilnya beberapa meter ke depan, kemudian ia memundurkan mobilnya lagi dan langsung melindas sosok pocong itu, membuat mobilnya berguncang beberapa kali. Setelah itu barulah ia berjalan keluar area rumah dan mulai mengemudi di jalan komplek. Leo yang mulai stres dengan gangguan-gangguan makhluk halus pun memacu kendaraannya di jalan besar. Mobil dengan kapasitas mesin yang besar itu melaju dengan sangat cepat layaknya mobil balap di sirkuit. Perlahan gangguan demi gangguan membuat Leo gila. Sang iblis akan terus memperbudaknya agar ia terus membunuh dan juga membunuh. Menyetorkan darah kepadanya, dalam kendali iblis itu, Leo perlahan jatuh ke dalam lembah hitam yang perjanjiannya dengan setan. Akankah Leo bertahan di situasi ini? Tidak terasa waktu berlangsung begitu cepat. Leo menghabiskan sepanjang harinya bersama beberapa teman. Teman-teman Leo sendiri ada yang membuka kafe dan bar di beberapa wilayah kota. Berbeda dengan yang tidak punya pekerjaan, teman-teman Leo sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Sehingga selama satu hari itu, dirinya berpindah-pindah ke suatu tempat ke tempat lain, ke satu teman ke teman lain, kemanapun itu asal tidak kembali ke rumahnya. Hingga malam pun tiba, ia masih enggan untuk pulang ke rumah dan akhirnya ia memutuskan untuk menginap di hotel malam itu. Tidak hanya itu, Leo juga mengajak teman wanitanya untuk menemaninya di hotel. Tujuannya supaya Leo itu tidak sendirian di sana. Ia masih dihantui rasa takut dengan para setan yang terus menerornya meminta tumbal. Wanita itu bernama Saras. Dengan jaket jeans dan celana pendek ketat, ia duduk di samping Leo yang tengah mengemudi. Jendela mobil ia buka sedikit membuat udara malam yang dingin masuk ke mobilnya. Saras melihat keluar jendela sambil mengisap sebatang rokok di tangannya. "Jadi gimana kerjaan kamu, Leo? Kayaknya kamu makin kaya aja ya?" kata Sarah sambil terus melihat keluar jendela. "Ya tentulah, bisnisku banyak di mana-mana. Udah banyak yang berjalan selama ini, jadi ya kadang aku cukup duduk di rumah saja dan juga menunggu kabar. Mungkin kalau ada perlu aja aku datang ke kantor," jawab Leo sambil menyetir. "Bohong." Tiba-tiba suara bisikan terdengar di antara mereka berdua. Bahkan Saras pun ikut mendengarnya. Ia langsung menoleh ke arah Leo saat mendengar bisikan itu. Mata mereka berdua saling pandang beberapa detik. Saras memasang ekspresi bingung di wajahnya. Kemudian ia menoleh ke bagian belakang mobil mengecek dari mana asal suara itu. Akan tetapi tidak ada apa-apa di belakang. "Kamu dengar gak tadi?" tanya Saras. "Dengar apa?" Leo yang gugup justru bertanya balik. "Ada yang berbisik di belakang," jawab Saras yang kemudian kembali mengisap rokok dan membuang asapnya keluar jendela. Itu bunyi mesin." "Enggak tahu aku juga, nanti aku coba cek ke bengkel dulu deh." Udah kayak gitu," kata Leo mencari alasan. "Bohong." Suara bisikan itu kembali terdengar. Saras mulai merasa aneh. Ia menatap serius ke arah Leo. Wajahnya pada kala itu benar-benar mulai menegang. Nah, cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Dan nantinya akan memasuki part yang ke-6. Sekian, terima kasih ya teman-teman atas perhatian kalian. Kurang lebihnya mohon maaf nih apabila banyak salah kata ataupun narasi saya yang mungkin kurang jelas. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini dan juga part selanjutnya dari cerita ini ya teman-teman.
Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari Ngulik Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.